us pray. Tuhan, kami bersyukur pada siang yang indah ini, di mana kami sungguh merasakan kehadiran-Mu yang indah. Kami percaya ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mendengar firman-Mu, firman yang sama boleh menggugah hati kami dan memberikan arah di dalam hidup kami. Kami undang Roh Kudus boleh memberikan enlightenment, memberikan pencerahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk kembali. Saudaraku, ini observasi. Ya. Seringkali saya juga pernah mengalami keadaan-keadaan semacam cerita di bawah ini. Ya. Suatu pagi, ini tipikal imigran tinggal di Amerika. Ya. Suatu pagi cepat-cepat bangun, kita terlambat berangkat kerja. Ya. Kemudian masuk mobil, bensinnya hampir habis. Ya, saya pernah ngalami semacam itu. Di freeway macet, bayangkan dari Pasadena ke Riverside itu biasanya 1 jam at least ya. Bisa kadang-kadang kalau macet 2-3 jam. Kemudian bosnya ngirim teks, ada problem di kantor. Anaknya nelpon dari sekolah. Ya. Lalu ketika sampai tempat kerja, ia menyadari lupa dompetnya ketinggalan di rumah. Ya. Rasanya saudara kalau mengalami keadaan semacam itu rasanya gimana? Semua tidak berjalan lancar. Semua mengalami problem. Malamnya waktu pulang tentu saja keadaannya stres, frustasi. Kemudian pulang rumah biasanya istrinya nyapa, gimana keadaanmu hari ini? Wah, saudara bayangkan saudara, kalau Anda stres di dalam keadaan stres karena freeway, stres karena mobil mogok, bahkan nanti waktu saya pernah mengalami juga waktu sampai rumah, saya dapat DMV record harus ada smoke check, kemudian cek engine-nya nyala. Wah, jadi biasanya kalau saudara mengalami demikian, orang ditanya jawabannya terus tidak enak. Ya. Menjawab dengan nada tinggi, kemudian anak-anak kalau lihat papi maminya mulai tensinya tinggi, semua jadi diam, keadaan rumah menjadi tegang. Jadi saudara kalau saudara pikirkan problem-problem kehidupan sehari-hari, stres-stres kecil, bahkan dalam riset ditemukan stres-stres kecil itu justru menghancurkan hidup kita, lebih berdampak terhadap kesehatan kita daripada stres besar sekali. Misalnya saudara, rumahnya kebakaran gitu. Sekali saja ya, atau rumahnya misalnya gendengnya bocor atau merit merit itu juga stres, atau pindah rumah itu stres. Itu ternyata dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan stres yang kecil-kecil semacam itu. Mau berangkat kerja terlambat, di freeway macet, kemudian dompet ketinggalan, bensin mau habis. Saya pernah berangkat kerja, mobilnya bannya nabrak trotoar, meledak dua-dua. Jadi, aduh keadaannya, Jadi kalau kita pikirkan, masalah-masalah yang kecil itu, masalah-masalah stres kehidupan sehari-hari itu, yang terbesar itu bukan masalah macetnya. Yang terbesar itu bukan karena kita bensinnya mau habis. Yang terbesar bukan karena bosnya marahi kita. Ya. Bukan karena dompet ketinggalan. Masalah terbesar adalah bagaimana kita mereaksi terhadap semua keadaan itu. How we react. Ya.
Kita tidak bisa menghalangi kalau stres-stres kecil itu datang di dalam hidup kita. Itu adalah bumbu kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah bagaimana kita mereaksi keadaan-keadaan itu. Banyak imigran hidup seperti itu. Tidak buruk, hidup lancar, tidak berdosa, tetapi terus-menerus hidup dalam mood reaktif. Keadaan mengendalikan, kurang bisa mengendalikan emosi. Tekanan mengendalikan keputusan kita. Itu orang yang hidupnya reaktif. Masalah mengendalikan, masalah menjadi raja di dalam mengendalikan suasana hati kita. Suasana hati tergantung dari situasi. Padahal kalau saudara belajar di dalam firman Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup secara reaktif, melainkan transformatif, agent of change, memberikan berkat, mengabarkan gospel, good news. That's berita transformasi daripada reaksi. Bukan dikendalikan oleh keadaan, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Memberikan perubahan, memberikan transformasi pada kehidupan sehari-hari. Bukan dikendalikan keadaan, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Karena itu hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita hidup bukan secara reaktif, tetapi transformatif. Bagaimana kita bisa membuat perubahan-perubahan meskipun di tengah-tengah badai kehidupan yang sering kita tidak bisa kontrol. Maka tidak heran Salomo berkata di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, pada zaman itu banyak tribe itu saling perang. Dan salah satu kesuksesan di dalam hidup, dalam suasana perang itu adalah kalau bisa merebut kota. Dia menjadi hero yang the best achievement. Di tengah-tengah itu Salomo mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mari kita merenungkan tema ini. Bagaimana kita bisa menjadi transformer, perubah zaman, perubah keadaan. Orang yang menguasai dirinya dikatakan. Yang pertama, mengapa kita perlu penguasaan diri? Untuk bisa menjadi tidak bereaktif tetapi menjadi transformatif. Yang pertama, karena keinginan sesaat dapat menghancurkan masa depan kita. Sabar. Ya. Orang yang tidak sabar itu fokusnya pada mengekspresikan hasrat dan nafsunya segera, immediately. That's one of the most difficult. Ya. Seperti animal. Dia dikuasai oleh otak bawahnya. Dan kalau saudara belajar ilmu pertumbuhan jiwa misalnya, semua itu berusaha teori-teori model-model yang diciptakan berdasarkan observasi. Itu adalah bagaimana manusia itu bisa menguasai otak bawahnya sehingga otak atasnya itu bisa mengontrol diri. Intinya itu kontrol diri. Orang dewasa dan tidak dewasa bedanya apa? Yang dewasa lebih bisa menguasai diri daripada yang tidak dewasa. Karena keinginan sesaat akan menghancurkan masa depan kita. Di Alkitab diberikan contoh, misalnya Kejadian 25 ayat 32. Berkatalah Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara tahu ceritanya.
Yakub masak dari pagi sampai sore, sampai siang. Esau pulang kerja, tahu lapar, keadaan lapar, ya. Lihat Yakub masak sup merah, dia langsung minta, aku lapar, minta sup merahnya. Ya, karena dia anak pertama itu menang-menangan, termasuk saya waktu di keluarga. Nah, Yakub pinter, dia mikir. Boleh kamu makan sup ini, tetapi sebagai gantinya kita tukar dengan sup merah ini, tak kasih sekarang, tetapi hak kesulunganmu berikan sama aku. Nanti kalau papi mati, ya, warisannya kasih sama aku. Sebab dalam tradisi Yahudi, kalau ayahnya mati, maka anak pertama yang dapat warisan. Berbeda dengan di Sunda misalnya. Di Sunda itu kalau tidak salah anak wanita atau apa. Ya. Jadi tiap budaya itu punya tradisi beda-beda. Nggak tahu kalau di keluarganya di Amerika ini. Nggak tahu, mungkin tiap keluarga beda-beda gitu. Kalau orang pertama mati, mungkin kalau di Amerika ya distribusi total. Atau tergantung siapa yang merawat pada akhir hidup orang itu, ya toh? Maka ndak heran banyak cerita teman-teman, aku dapat warisan bosku mati, ya toh? Terutama mereka yang merawat, ya. Jadi tiap budaya ada tradisi semacam itu. Nah di sini tradisinya anak pertama yang dapat warisan, anak kedua itu sudah nggak dapat apa-apa lah gitu, tergantung dari kakaknya yang pertama. Yakub pinter, ditukar gitu. Ya. Jadi bedanya apa? What is going on? Mekanisme apa yang membuat Yakub dengan gampang menukar hak kesulungannya dengan sup merah? Nggak ada lain. Dia lebih dikuasai keinginan sesaat daripada keinginan untuk masa depannya. Berapa banyak di antara kita tidak punya kemampuan membeli sesuatu, ya, pasak melebihi tiang. Kita tidak mampu beli mobil atau beli rumah, ya mungkin rumah necessity atau tidak kuat bayar mortgage. Tapi kita memaksakan diri, itu artinya kita mengambil masa depan kita untuk kebutuhan saat sekarang. Kalau saving, itu kita menyimpan keinginan masa sekarang untuk masa depan kita. Nah ini terbalik. Kuncinya di situ apa? Penguasaan diri. How you can control your desire. Penguasaan diri. Orang yang sabar itu mampu menguasai diri. Dia bisa melihat masa depan lebih dulu. Konsekuensinya apa? Sebelum bertindak, maka dia sabar. Nggak heran dia jadi pahlawan. Kenapa? Kita perlu penguasaan diri. Karena keinginan masa sekarang dapat menghancurkan masa depan. Saudara bisa lihat keadaan Esau dan Yakub. Esau lapar. Tidak salah, setiap manusia lapar itu kebutuhan pokok. Yang salah adalah membiarkan rasa lapar menggantikan keputusan hidup. Maka tidak heran di Alkitab dianjurkan untuk puasa, untuk diet, untuk there are a lot of dietary food di dalam Bible. Untuk menahan diri. Saudaraku, banyak orang menukar kesehatan demi untuk uang. Berapa banyak di antara kita kerja sampai pada poin imbalance. Kerja untuk kerja. Mau coba menikmati, wah sudah, badan sudah tidak bisa makan apa-apa. Dulu mau beli sate saja setengah mati. Sekarang bisa beli 1000 sate, tetapi kolesterol tinggi misalnya. Ini menukar kesehatan demi uang. Kita perlu balance. Ya. Menukar keluarga demi karir. Berapa banyak di antara kita, ya, kerja sampai menelantarkan anak. Ya, saya pernah belajar
kemarin saya ketemu ke rumah Andrea dan sebagainya, kita cerita-cerita masa kecil ya. Saya ingat setiap kali naik mobil itu ya, begitu saya nyopir, anak-anak itu lari bejijat, lari mencelat ke belakang semua ikut maminya. Nanti kalau maminya yang di depan yang nyopir, you know, anak-anak langsung, aku yang depan dulu. Andrea sama Andrew itu untung anaknya cuma 2 ya, rebutan gitu. Aku mau dulu. Nanti kalau akhirnya yang menang di depan, yang di belakang sama bapaknya merengut aja gitu ya. Saudara, Anda tahu kenapa? Karena setiap kali saya di depan, anak itu buang kotoran atau kertas atau apa, walaupun mobil saya itu amburadul saudara, karena itu diberi sama satu teman waktu itu. Wah sudah enggak karuan lah. Menurut pengakuan Andrea itu, Dad, kamu tahu dulu waktu kamu nganter ini sekolah, setiap kali aku you drop me in class itu, in school, I feel shame katanya. Dia malu. Kenapa? Karena itu sofanya itu brodol semua. Saya tutup pakai spray warnanya pink, saudara ya. Jadi kalau dia turun itu busanya sponnya itu masih banyak. Ya. Itu mobil pertama yang saya diberi sama satu orang di mana, saya sendiri lupa waktu itu. Mobilnya warnanya merah lagi. Ya. Waduh. Lah buat saya, yang penting kan kamu sampai sekolah kan. Untuk apa mobil mewah-mewah, yang penting sampai di sana atau kamu tidak perlu jalan. Ya tapi yang lainnya kan mobilnya mewah-mewah, dia bilang gitu. Saya tidak mikir itu. Cuman walaupun begitu, mobil biar begitu, saya coba bersih. Walaupun saya tidak terlalu bersih, anak begitu buang kotoran di situ marah. Andrea, kamu mesti gini. Dia tidak senang gitu. Nah, satu hari saya bertobatnya itu Jini bilang gini, kamu tuh punya mobil untuk anak atau anak untuk mobil? Hah? Ya benar juga ya. Sejak itu saya lebih kalem lah. Tapi sudah telat saudara. Sudah telat itu anak pada takut semua. Nah, menukar keluarga demi karir. Menukar kepentingan kebersihan mobil. Ya. Lebih daripada kepentingan anak itu sendiri. Menukar pernikahan demi kesenangan sementara. Mungkin menukar hubungan dengan Tuhan demi kesibukan. Ya. Saudaraku, keputusan kecil hari ini dapat menentukan masa depan. Jadi pada waktu kita mengambil keputusan, think, and kuncinya penguasaan diri. Yang kedua, kenapa kita perlu penguasaan diri? Karena emosi yang tidak terkendali dapat merusak berkat. Berapa banyak perkawinan hancur karena dulunya baik, bertahun-tahun baik. Satu beledak, orang takut, wah mati aku. Ternyata aku kawin sama monster. Ledakan, karena tidak bisa menguasai diri sekali saja, habis saudara. Musa, salah satu contoh, memimpin selama puluhan tahun, gak bisa sabar. Tetapi sekali dia kehilangan kendali, gak bisa kontrol emosi. Bilangan 20 ayat 11. Lalu Musa mengangkat tangannya, kemudian memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya, dengan kemarahan besarnya. Akibatnya apa? Ia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bayangkan. He cannot accomplish his dream, future dream. Berapa banyak di antara kita karena emosi, gak bisa kontrol diri. Emosi yang tidak terkendali dapat merusakkan berkat di dalam kehidupan ini. Berapa banyak anak kehilangan masa depan, kehilangan sense of hope, kehilangan kekanaannya, begitu kreativitasnya. Karena orang tua seringkali tidak bisa mengendalikan emosi. Kuncinya apa? Kontrol diri.
Satu kemarahan bisa menghancurkan pernikahan yang bertahun-tahun. Merusak persahabatan, menghancurkan karir, melukai anak-anak. Kuncinya apa? Menguasai diri. Mengapa kita perlu menguasai diri? Karena keinginan sesaat dapat menghancurkan masa depan kita. Karena emosi yang tidak terkendali dapat merusak berkat di masa yang akan datang. Yang ketiga, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16:32. Karena kalau saudara perhatikan itu, musuhnya itu bukan kota, bukan luar kita. Karena musuh terbesar adalah di dalam diri kita. Karena musuh terbesar adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bukan keadaan yang ada. Dunia boleh nyungsang jempalik dalam bahasa Jawanya. Asal kita bisa bereaksi dengan baik, menguasai animal yang ada di dalam diri kita. Bisa mengontrol diri, everything will be okay. Pilihan tempat terbebas di dalam dunia ini adalah diri Anda sendiri. How you want to react. Kuncinya ada di situ. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pergumulan di dalam. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kota lebih mudah ditaklukkan daripada diri kita sendiri. Makanya dia jadi pahlawan. Kita bisa mengalahkan pesaing, lawan kita. Belum tentu mengalahkan ego kita. Kita bisa mengalahkan kemiskinan. Belum tentu bisa mengalahkan keserakahan kita. Ketamakan kita. Ya, saya enggak berkali-kali, tapi ada beberapa kali terjadi dalam hidup saya mengalami ini. Really difficult. Pengen kaya cepat misalnya, pengen untung banyak sekali gitu ya. Wah kok untungnya enak, wah tambah terus. Itu namanya tamak, serakah. Akhirnya ya. Apa sih arti penguasaan diri? Dalam bahasa Yunani, Galatia 5 ayat 23 misalnya, dikatakan memakai kata enkrateia di dalam buah-buah roh. Salah satu adalah penguasaan diri. Enkrateia artinya memiliki kuasa atas diri sendiri. Bisa mengontrol diri, exactly. Ya. Bukan menekan emosi, bukan menjadi robot, tidak punya perasaan. Tetapi kemampuan memilih respon yang benar daripada mengikuti dorongan sesaat. It's your choice. Karena itu pada waktu saudara mengalami stresor dalam hidup, yang sangat diperlukan pertama itu adalah metacognition atau melihat, merefleksi what is going on here. Stop before react. Supaya kita bisa menganalisa diri kita sendiri. Bukan menekan emosi. Tetapi memiliki kuasa, what is going on here. Supaya kita bisa dikuasai. Makanya saudara lihat di dalam Matius pasal 6, 25 sampai 33, 34 itu. Tentang bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran hidup. Dan pada ayat Matius 6:33 dikatakan, seek ye first the kingdom of God, and all things will be added unto you. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa kerajaan Allah? Ada raja. Siapa yang mengontrol dirimu? Pada waktu Tuhan mengontrol hati kita, mengontrol diri kita, maka semuanya, you will accomplish everything in the world.
All things will be added unto you. When God control our life. Ya. Beyond diri kita. Kalau Tuhan menguasai diri kita, nafsu kita, keinginan kita, hati kita, everything will be added unto you and you are free from anxiety, any anxiety, by trusting Him. Jadi dengan kata lain, yang pertama, apa arti mengendalikan diri? Mengendalikan nafsu kita, desire kita. Esau dikendalikan perutnya, Yusuf mengendalikan hasratnya. Kejadian 39 ayat 9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Tuhan menguasai hati Yusuf. Dengan kata lain, dia mampu menguasai nafsunya waktu dicobai. Yang kedua, belajar mengendalikan emosi kita. Emosi itu kompleks, saudara. Banyak teori di dalam dunia psikologi, tapi at least ada 3 komponen emosi itu. Physical, kita menjadi fight, flight, freeze misalnya. Ada reaksi, berkeringat, kemudian badan bisa gemetar semua. Jadi ada unsur tubuh pada waktu kita menjadi high emotion. Tubuh, cognition, perceive reality ini. Menginterpretasi akan keadaan ini. Misalnya ada anjing herder jeguk menggonggong gitu. What is going on? Kita jadi deg-degan ya. Wah, ini tubuh ini kok deg-degan. Oh, aku deg-degan ini sekarang. Aku berdebar-debar. Itu cognition. Menginterpretasi keadaan tubuh kita, kemudian kita trembling. Oh, aku must be fear. Baru kita mengalami emosi. Jadi ada kognisinya, ada behaviornya, ada physicalnya. Ada physical effect, ada cognitive effect. Maka dalam dunia psikologi itu malah kemudian dibuat alat poligraf misalnya. Untuk mendeteksi you are liar or not liar. Melalui apa? Emosi. Waktu di-trigger dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, automatically tubuh bereaksi bagaimana, kemudian interpretasi jawabnya gimana, kemudian tubuh bergerak bagaimana. Nah itu dimonitor oleh alat sedemikian rupa, sehingga bisa mengatakan orang ini lie or not lie. You are... Nah, kalau sekarang pakai ada DNA juga untuk teknik, misalnya kalau ingin tahu apakah ini anaknya orang ini atau itu. Ya. Jadi mengendalikan nafsu, itu arti dari menguasai diri. Yang kedua, mengendalikan emosi. Daud memiliki kesempatan membunuh Saul. Tetapi ia berkata, aku dijauhkan Tuhan daripada melakukan hal itu kepada Tuanku. 1 Samuel 24 ayat 6. Daud able mengendalikan kemarahannya. Yang ketiga, mengendalikan apa? Ketakutan kita. Gideon dipanggil saat ketakutan, menghadapi musuh yang berlaksa-laksa, sementara dia hanya punya ribuan. Malah Tuhan berkata, tidak perlu ribuan, 300 saja. Wih, bagaimana 300 melawan laksa? Ribuan saja sudah kurang. Dia takut, tapi dia mampu mengendalikan ketakutannya dengan mempercayai Tuhan. Gideon dipanggil saat ketakutan, namun ia belajar taat. Orang yang menguasai diri tidak berarti tidak takut. Ia bertindak benar, meskipun di tengah-tengah ketakutannya. Jadi orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya, mengendalikan emosinya, mengendalikan ketakutannya. Saudaraku, di Stanford University ada penelitian yang dikenal sebagai marshmallow test.
Saya bahkan tahun lalu ketemu dengan muridnya profesor yang mengadakan riset marshmallow test ini. 2 murid. Jadi disciple-nya yang mendampingi Bandura dan satu lagi namanya saya lupa yang menciptakan marshmallow test ini. Kita presentasi sama-sama di Indonesia waktu itu. Nah, di situ anak-anak itu ya di dalam lab, anak-anak diberi pilihan, anak diundang masuk di ruangan, kemudian diberi pilihan. Dikasih 1 marshmallow di meja, sometimes dikasih coklat di atas marshmallow-nya. Kemudian risetnya berkata, kalau kamu makan marshmallow itu sekarang, kamu dapat 1. Tapi kalau kamu makan, jadi risetnya sesudah menginstruksi, dia pergi setengah jam kemudian balik. Kalau kamu bisa menunggu setengah jam aja, kamu dapat 2. Nah, kamu pilih, makan sekarang dapat 1, atau setengah jam lagi dapat 2. Ternyata kemudian anak-anak ini diikuti perjalanan hidupnya. Dari kecil, ya umur berapa itu, 5 tahun, 6 tahun, sampai mereka dewasa, sampai punya anak dan sebagainya. Diikuti. Kemudian diadakan korelasi, statistik, ditemukan anak-anak yang mampu mengontrol dirinya, ya, hidupnya lebih berhasil. Duitnya lebih banyak, lulus sekolah lebih gampang, perkawinannya lebih hebat, on and on, semua keberhasilan, kesuksesan secara manusiawi, itu bisa diprediksi dengan teknik marshmallow saja. Kamu bisa cek anakmu, anak yang bisa mengendalikan diri, mengontrol diri. Most probably dia akan lebih sukses daripada anak yang tidak bisa mengendalikan diri. Saudara lihatlah di jemaat kita, saudara bisa bandingkan. Ya. Ini jemaat kan sudah umur 20 tahun lebih. Ya, berapa tahun? 92 sampai sekarang, hitung sendiri. 92 ya? Berapa? 33 tahun. Oh iya Pak, seumur anak saya. Exactly, saudara bisa tahu mana anak yang tidak bisa mengendalikan diri sama anak yang bisa mengendalikan diri. Itu aja. Kunci kesuksesan. Dengan teknik 1 marshmallow ini tesnya. Ya. Penelitian lanjutan menemukan bahwa kemampuan menunda kepuasan sering berkaitan dengan berbagai hasil kehidupan yang lebih baik, walaupun faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Jadi mereka kontrol, co-founding factornya kontrol masalah lingkungan keluarga, tribe-nya, etnisitinya. Itu tetap faktor kemampuan mengendalikan diri itu merupakan kunci keberhasilan untuk berubah dari hidup yang reaktif menjadi transformatif. Prinsip Alkitab sudah mengajarkan ribuan tahun sebelumnya. Mereka yang dapat berkata tidak sekarang, menahan diri, sering menerima berkat yang lebih besar kemudian. Nah masalahnya sekarang, bagaimana kita bisa membangun penguasaan diri? Saudaraku, Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dipimpin oleh roh Kudus. Kita belajar untuk setiap kali bereaksi kita melihat dari sisi firman Tuhan, dari sisi roh Tuhan, inspirasi Tuhan. Kalau Tuhan bagaimana kita mereaksi di tengah-tengah kehidupan ini? Aku keadaan stres semacam ini, reaksi yang mana yang paling baik? Saudaraku, banyak orang mencoba berubah dengan kemauan sendiri. My experience is very difficult. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Kadang saya tidak mampu. Berapa kali after I did something wrong, I have to kneel down crying and ask, not only forgiveness, tapi juga inspirasi dari Tuhan. Tuhan, please help me. Banyak kali Tuhan memberikan intervensi yang saya terima sebagai anugerah.
yang dulunya tidak mampu, saya bisa mampu. Karena penyertaan daripada Roh Kudus. Saudara baca di dalam Alkitab, Paulus tidak berkata berusahalah lebih keras. Ia berkata hiduplah oleh Roh. Bagaimana kita bisa menyerahkan hati kita di dalam kepemimpinan Roh Kudus. Kita tidak sabar, tidak mampu menghadapi itu. Tapi pada waktu kita kneel down, kita bisa melihat dari kacamata Tuhan, dari kacamata hati Tuhan. Semuanya bisa berubah. Ya, compassion, ya, perasaan compassion itu bisa turun dan menutup hati kita sehingga dengan mudah kita bisa melakukannya. Hiduplah oleh Roh. Transformasi sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Saudaraku, pohon apel di rumah saya, itu saya lihat tidak pernah berusaha keras, aku mau menghasilkan apel, aku mau menghasilkan apel. Kalau apel ya keluarnya apel. Ya tidak pernah dia komplain. Ia menghasilkan buah karena terhubung dengan akar yang sehat. Kalau akarnya apel ya apel. Akarnya dari Roh Kudus, Roh Suci. Maka yang keluar juga Roh Suci. Lah masalahnya roh kita ini rohani, apa? Rohani ya. Rohnya ini beda gitu ya. Ada roh daging, ada roh itu. Jadi ada Roh Kudus, ada roh daging. Nah, memang keadaannya begitu kita diciptakan ya, ada yang good and bad, ya, tidak ada lain. Kita perlu inspirasi Roh Kudus. Demikian juga orang Kristen, buah penguasaan diri lahir dari hubungan dengan Kristus. Saudaraku, itu latihan yang pertama. Mari kita bersama-sama sebelum bereaksi, kita berdoa, kita merefleksi, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan mampu menolong kita. Saudara, waktu itu masih muda. Ya. Saya dulu bisnis di bidang electricity, saya cell generating set dan sebagainya. Satu hari saya buat pabrik Coca-Cola di Sumatera, di kota mana itu ya. Pabrik Coca-Cola, saya pasang generating setnya, itu pembangkit tenaga listrik semua pabrik besar. Ya. Jadi saya jual itu pabrik gensetnya, generating set yang untuk electricity ini, saya pasang semua. Kemudian saya kerja di sana dari pertama sampai jalan dengan baik pembukaan pabrik Coca-Cola di Sumatera. Nah, siang itu saya selesai proyeknya, kemudian saya tinggal di kamar di hotel waktu itu, kamar di hotel. Nah, pada waktu saya sendirian di situ, saya tuh masih muda, ya, masih umur berapa waktu itu 25, 30 ya sekitar itulah. Nah, ada pikiran itu keinginan. Saya itu seumur-umur hidup belum lihat namanya bar. Night club, bar itu saya belum pernah lihat. Nah, di hotel itu namanya bar itu tahun berapa ya. Jadi buat saya itu sesuatu yang ingin tahu. Desire, ada nafsu ingin lihat namanya bar itu apa. Sebab saya Kristen baru, saudara bayangkan waktu itu saya jadi Kristen itu, baca Quran aja tak anggap dosa. Saudara. Saya bawanya Alkitab terus. Ya, pokoknya hidupnya tuh mau kudus, benar-benar kudus gitu. Ya. Jadi bayangkan saya kepengen lihat bar itu apa. Jadi waktu itu saya turun. Padahal, saudara tahu, malam-malam sebelumnya
Itu saya tidur di hotel itu karena saya tinggal beberapa hari di sana. Itu kalau pagi orang tuh ketok kamar saya, kemudian orang pelayannya tuh datang, dia berkata, "Oh Pak, malam tidur sendiri?" "Iya toh." "Apa enggak pengen ditemani?" "Temani siapa?" "Ada wanita." "Oh enggak, terima kasih." Itu malam pertama begitu. Saya masih enggak tahu, ya tahu lah maksudnya itu ada ya pelacur lah supaya bisa menemani saya. Tawaran itu tiap hari. Kedua dilihat lagi, loh masih sendiri lagi. Ditawari ini bisa lebih cantik lagi dan sebagainya. Saya berkata no. Itu hari kedua. Hari ketiga dia datang, "Loh Pak, masih sendiri juga?" "Oh enggak suka wanita ya, yang pria juga ada loh." Itu terjadi. Nah di tengah-tengah itu, selesai waktu itu hari keempat atau apa, saya tuh kepengen lihat bar. Bayangkan saudara, iya ya bar kayak apa ya gitu. Kan saya lihatnya tuh zaman itu kan orang suka itu loh, dansa ke bar atau apa, joget-joget begitu. Saya tuh belum pernah dancing with the star atau namanya apa tuh, ajojing apa ya. Break dance, zaman itu lebih dari break dance apalah. Ya. Jadi saya ingin tahu sekali. Jadi waktu itu sore itu kalau enggak salah sudah sore atau saya turun ke bawah mau masuk bar, takut saya. Jadi di luarnya bar, saya duduk di situ. Nah waktu duduk itu sambil hati ini terus terang desire, keinginan tuh besar sekali. Jadi saya diuji pengontrolan diri gitu. Nah di tengah-tengah itu ada wanita, pelacur basically. Duduk di depan saya, "Mas bisa ditemani?" Waduh, lah piye ini. Saya waktu itu doa saudara. Tapi sebelum itu gini, sebelum duduk di situ dan ketemu wanita ini, saya itu doa turun, "Tuhan aku enggak tahan, tapi aku ingin tahu sekali saja Tuhan, aku ingin masuk bar. Tapi beri saya mata seperti mata Tuhan." Waduh, beri hati saya seperti hati Tuhan. Dalam nama Yesus saya turun duduk di situ. Yang datang kuntilanak ya ini yang datang wanita. Benar-benar loh, wanita. Guess what? Believe it or not, saya itu seperti disapu rasa compassion, hilang semua keinginan itu. Rasanya tuh kasihan orang ini. Betul-betul bisa lihat seperti mata Tuhan lihat. Kemudian saya injili dia. Sampai pada poin mau saya doakan. Ini di tengah-tengah depannya restoran bar. Orangnya mau. Ya, saya bingung mau doakan di situ juga malu. Ya. Believe it or not, saya undang di kamar. Saudara. Mau ke kamar saya doakan. Ya, saya bawa ke kamar, ya dia jalan sendiri. Enggak saya bawa ya. Dia jalan sendiri ke kamar, saya doakan. Dan waktu saya doakan, di tangan saya itu ada kesemutan. Nah itu biasanya dulu waktu saya doakan orang, biasanya kalau kesemutan itu pasti punya kuasa gelap. Saya tanya, "Kamu punya kuasa gelap ya?" "Iya." "Apa?" "Ini dimasuki susuk," katanya. Kasih apa, kayak benda entah logam atau apa dimasukin sama dukun. Supaya kelihatan cantik. Dan saya undang orang itu untuk balik ke Jakarta, tak bayari, tak carikan kerjaan. Ya. Orangnya enggak mau. Nangis, saya doakan, nangis. Itu pengalaman saya, bagaimana dari waktu ke waktu Tuhan itu bisa pimpin kita. Waktu kita menghadapi persoalan hidup untuk mengontrol diri kita enggak bisa. Ya. Tidak selalu terjadi semacam itu. Banyak kali saya salah.
banyak kali saya jatuh, tidak bisa menguasai diri. Tapi ada saatnya di dalam hidup saya mengalami betul-betul bagaimana kita tidak mampu menguasai diri kita, tapi Tuhan bisa mengubah. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar menunda kepuasan kita, desire kita. Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara, mungkin kita bisa melatih karakter kita dari hal-hal yang kecil. Misalnya, saudara kepingin membuka ponsel, membuka telepon saudara, lihat itu. Sebelum membuka telepon, lihat Facebook atau multimedia atau movie Korea, berdoa dulu. Coba tuh Roh Kudus, beda loh. Coba latihan kecil membangun karakter besar. Small thing will create a great thing. Berdoa sebelum membuka ponsel, memberi sebelum membeli. Beri something sebelum membeli. Mendengar sebelum berbicara. Wah, ini enggak susah. Dan semua latihan psikolog itu loh, kemampuan mendengar. Itu EQ. Belajar mendengar sebelum berbicara. Berpikir sebelum marah. Sebelum bertindak. Konsekuensinya apa kalau aku melakukan hal ini? If you do that continuously, that's the way you exercise how to control yourself. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Cara ketiga, ingat tujuan yang lebih besar. Lihat perspektif yang lebih luas. Mungkin saudara sengsara sekarang, tetapi kalau ada tujuan yang lebih besar, saudara berani melakukan hal itu. Seperti investment. Mengingat, lihat tujuan yang lebih besar. Mengapa Yusuf mampu berkata tidak? Karena ia melihat tujuan yang lebih besar. Mengapa Yesus bertahan di salib? Karena ia melihat sukacita yang ada di depannya. Misi yang dia berikan, yang Tuhan berikan pada dia. Ibrani 12 ayat 2 misalnya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Salib itu adalah melihat tujuan yang lebih luas. Semua kita ini akhirnya itu menuju ke kematian. Salib adalah tanda menuju ke Golgota. Semua kita dipanggil untuk memikul salib. Bisa enggak kita menahan, resilient di tengah-tengah badai kehidupan ini. Demi untuk tujuan yang lebih luas. Yaitu bertemu dengan Tuhan sendiri. Orang yang hanya melihat hari ini mudah jatuh. Pong nak pong no, orang Jawa bilang. Pumpong enak, pumpong ono. Karena saat ini sudah ada daripada takut di stok itu ada FOMO, apa namanya? FOMO. Fear of missing out. Fear yang FOMO. Fear of missing out. Itu kalau stoknya pas naik gitu, semua orang pada beli semua sampai escalating. Nah, tapi orang yang terkaya, yang pernah terkaya di dunia ini, Warren Buffett, justru semua orang beli dia lari. Justru semua orang yang tidak beli dia tidak lari. Ya hitung betul-betul, dia pikir ini stok yang paling baik saat ini. Billion US dollar dia hold. Tidak diinvest. Baru kemarin ini penggantinya invest di perusahaan beberapa. Dia saat ini hanya pegang berapa? 5 stok. 60% kekayaannya itu bisnis yang dia atur itu. Beli 5 stok aja dia. Bayangkan. Sekian hampir triliun itu dolar yang dia investkan, orang-orang yang invest di tempat dia. Dia 60% diambil 5 stok ini. Yang saat ini tidak
naik turun seperti misalnya Nvidia atau apa, Palantir misalnya. Ya. Jadi itu prinsip pengontrolan diri. Gak heran dia kaya kita miskin gitu. Ya. Orang yang hanya melihat hari ini mudah jatuh, mudah gagal. Orang yang melihat kekekalan mampu bertahan lama. Alkitab mengajarkan bahwa hidup ini di sini hanya sementara. Karena kita melihat masa depan yang lebih kekal, kita bertahan. Kita mampu menahan diri. Kita menjadi resilient. Karena kita mampu mengontrol diri. Apa hasilnya kalau kita menguasai diri? Hidup menjadi stabil. Gak naik turun dalam kehidupan ini. Mau bangkrut, mau tidak, kita tetap sama. Ya. Hidup menjadi stabil. Bayangkan berapa banyak imigran sering hidup di tengah tekanan. Pekerjaan, ekonomi, bahasa, keluarga, climate, kesempatan. Ya. Kita mengalami ketakutan. Kita mengalami itu semua. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, yang punya perspektif lebih luas, yang mampu menahan emosi, mampu stabil dalam kehidupan, dia hidupnya yakin bahwa hidup ini hanya sementara. Satu hari ada hal yang lebih kekal, karena itu kita bisa mampu menahan diri. Kita mampu, resilient di tengah-tengah kehidupan ini. Tabah, sabar, kuat. Orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal 14:29. Saudaraku, hidup menjadi lebih stable. Itu hasil orang yang punya kemampuan menguasai diri. Yang kedua, hubungan menjadi lebih sehat. Banyak konflik rumah tangga bukan karena kurang kasih. Bukan karena kurang uang kadang-kadang. Meskipun uang kadang-kadang menjadi bahan konflik. Tetapi kurang penguasaan diri. Kurang penguasaan diri. Yakobus berkata, Yakobus 1 ayat 19, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Pengalaman saya dengan orang luar mungkin saya lebih bisa mendengar daripada dengan saudara sendiri. Apalagi anak sendiri, istri sendiri. Ya, bukan istri orang lain. Itu tidak gampang, saudara. Tesnya itu dalam keluarga kita. At least my experience, that's the most difficult one. Karena kita punya pola di dalam keluarga, dididik bertahun-tahun, yang kadang, saenaknya sendiri. Orang Jawa itu malah berkata, saenak udele dewe. Saenak pusarnya sendiri gitu loh. Ya, kemauan sendiri. Gak bisa kontrol diri. Jadi, bayangkan jika setiap pasangan melakukan ayat ini. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku, saudara tahu keberhasilan perkawinan saya? Karena istri saya paling pinter mendengarkan. Walaupun tidak setuju itu dia ya gitu aja. Tapi dia punya prinsip gitu loh. Jadi saya nggak bisa mau berkelahi sama dia tuh susah. Begitu mau berkelahi saya dianggap orang gila. Ya, dia yang waras. Ya saya kalah toh ya. Sudah kalah toh. Jadi itu aja. Yakobus 1 ayat 19. Kuncinya itu aja. Saya lihat mengapa dia berhasil di pekerjaannya. Berapa direktur tidak bisa ngatasi satu departemen. Dipegangkan dia yang sudah pegang 6-7 departemen. Beres sih. Nah, kuncinya penguasaan diri. Tidak mudah bereaksi. Dia tetap stable. Orang jadi datang sama dia merasa dimengerti. Marah-marah dimengerti. Ya, I understand you got mad with that. And that makes sense. Mau ngarah sama siapa kalau orang sudah mendengar gitu.
Saya sama dia juga gitu. Begitu dia marah-marah malah dibablas ke saya. Gitu. Ya. Jadi ya terserah kamu mau pulang jam berapa, mau pergi ke Indonesia berapa, 1 bulan, 2 bulan, setahun juga enggak apa-apa. Ya enggak bisa apa-apa kita. Loh itu dia gitu. Loh kita kan maunya wah digondeli atau gimana, enggak malah dibablaskan nih. Loh ya kita terus merasa dipercayai gitu kan ya. Kita ada freedom gitu, maunya diikat malah freedom. Lah kita ya takut dah gitu. Nah, itu kunci Saudara, Yakobus 1:19. Saudara, kalau orang mampu menguasai diri, bukan hanya jadi pahlawan, hidupnya menjadi lebih stable. Hubungannya dengan sesama menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir, dia pasti dipercayai Tuhan dengan pekerjaan yang lebih besar. Dia punya pengaruh terhadap sesamanya. You will be called to be a man of influence. Because you can control yourself. Ya. Gideon dipilih jadi pemimpin. Yakob dipilih jadi pemimpin meskipun anak nomor 2 dia. Bukan anak pertama. Berdasarkan budaya anak pertama yang jadi pemimpin. Dia dipilih. Yusuf diangkat jadi perdana menteri di tengah-tengah negara asing. Intinya apa? Kemampuan menguasai diri. Daud menjadi raja, Saul yang jadi raja malah jungkel. Bedanya apa? Karena yang satu punya kemampuan menguasai diri. Karena mereka belajar mengendalikan diri sebelum memimpin orang lain. Dia memimpin diri sendiri, baru dia bisa memimpin orang lain. Tuhan sering menguji karakter sebelum mempercayakan pekerjaan dan berkat-berkat yang lebih besar di dalam kehidupan ini. Dunia berkata, ikuti hatimu. Alkitab berkata, pimpin hatimu, kontrol hatimu di bawah pengawasan Tuhan. Dunia berkata, lakukan apa yang kamu inginkan, kamu rasakan, hedonistik. Do it right now, kalau enggak kamu FOMO, ya, fear of missing out. Ya, ketinggalan zaman, bahasa Indonesia nih. Ya, translation ini apa ya, ketinggalan zaman. Alkitab berkata, taatilah Roh Kudus. Lakukan nilai-nilai Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi bukan terjadi ketika keadaan berubah. Keadaan selalu berubah terus, tidak bisa kita kontrol. Transformasi terjadi ketika Roh Kudus mengubah cara kita merespon keadaan. Cara kita menginterpretasi, cara kita melihat keadaan itu. Dari sisi Tuhan, dari kasih sayang Tuhan, hidup kita akan berubah. Dari reaktif menjadi transformatif. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan firman yang sudah ditabur pada siang hari ini. Supaya kami belajar bersama-sama. Bisa mengubah hidup kami. Mengontrol diri kami. Mengontrol emosi kami. Mengontrol ketakutan kami. Mengontrol kekhawatiran kami. Dan menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk hari ini kami menyerahkan firman yang sudah ditabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.